Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD SPN Hindoli, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul untuk definisi aksi nyata dari pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Salawat seiring salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif ini saya dapatkan ketika saya kemarin mengikuti pelatihan guru penggerak. Nah, dan di sini saya ingin menyampaikan budaya positif ini kepada Bapak Ibu, semoga kedepannya nanti bisa bermanfaat. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu di sini ada fasilitator saya, yaitu Ibu Hani Dwi Hasututi. Beliau ini mengajar di SMP di Jakarta. Kemudian ada pengajar praktek saya, yaitu Bapak Heri Budianto. Beliau mengajar di SMP 1 Negeri Sungai Lilin. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10, Yusni Kurniawati, yang mengajar di SD SPN Hindoli. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, yuk senyum selama 30 detik. Ya Bapak Ibu, ayo. Sekarang kita saling berhadapan dulu. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Senyum selama 30 detik. Saya hitung ya Bapak Ibu. Oke? 1, 2, 3. 1. Ayo, saling berhadapan. 2, 3. Tatap matanya tentunya. Teman yang di samping. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo, tatap, saling menatap. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Oke, gimana? Pertama tadi saya suruh tersenyum. Mungkin terpaksa ya Bapak Ibu, terpaksa sekali. Kemudian lama-lama ikhlas saling tertawa, ya, melihat satu sama lain. Nah ya, yang pertama tadi terpaksa disuruh senyum, kemudian lama-kelamaan jadi ikhlas, saling tatap menatap, kemudian tertawanya lepas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan forum desiminasi. Nah, di sini kita akan membuat kesepakatan ya Bapak Ibu. Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama, menghargai orang lain. Nah, pada saat berbicara, ada salah satu teman kita berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, kemudian aktif dalam kegiatan menjaga kebersihan kelas. Nah, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi kesepakatan apa lagi yang ingin kita tuliskan dalam kesepakatan ini? Tambahan lagi? Cukup. Ada lagi? Cukup? Oke, ini tadi ya Bapak Ibu kesepakatan forum kita hari ini. Oke, lanjut Pak. Nah,
Selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bu Ria, budaya positif yang Ibu ketahui itu apa? Budaya positif adalah budaya yang dilakukan dengan cara membawa dampak positif yang baik. Ya, dampak positif yang baik untuk di sekolah kita ya. Terus apalagi Pak Rahman? Budaya positif adalah kebiasaan yang berdampak baik bagi dirinya dan untuk orang lain. Ya, berdampak bagi dirinya dan orang lain, kebiasaan. Ya. Oke, jadi budaya positif itu apakah ada di sekolah kita? Sudah ada belum budaya positif di sekolah kita? Apa Isa? Ada belum? Sudah. Contohnya seperti apa? Mengambil sampah, Mengambil sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, iya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak mengganggu teman, tidak mengganggu teman, tiket, Berkata jujur, jujur, terus apa lagi? Budaya positif? disiplin, Disiplin, gotong royong. Oke, banyak sekali ya Bapak Ibu di sekolah kita. Kemudian budaya positif itu juga kebiasaan-kebiasaan yang anak-anak atau murid-murid lakukan yang ada di sekolah. Contohnya tadi pertama ada membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengambil sampah, kemudian tiket, kemudian ada lagi membaca al-mansyurat di depan kelas pada sebelum belajar ya Bapak Ibu. Itu termasuk juga kebiasaan budaya positif kita. Terus kemudian apalagi sholat zuhur berjamaah. Nah itu juga termasuk budaya positif, kebiasaan yang dilakukan di sekolah itu. Oke, kebiasaan baik. Kemudian ada literasi, anak-anak biasanya membaca buku di depan kelas, itu termasuk juga kebiasaan. Oke, lanjut. Nah, jadi budaya positif tadi apa? kebiasaan, nilai Ayo Pak, kebiasaan. atasnya itu Pak. Nah, jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang ini kita itu kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Jadi kita itu menanamkan karakter anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, jadi budaya positif itu mempunyai konsep inti yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Ya, inilah yang akan kita bahas nantinya dalam budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini inti-intinya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menerapkan budaya positif, berarti kita juga akan menerapkan disiplin positif di kelas, kemudian motivasi, kemudian keyakinan dan lain sebagainya. Oke, lanjut Pak ke disiplin positif dan nilai kebajikan. Ibu, Bu Ria mau tanya, disiplin itu apa sih? Disiplin adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan waktunya. Sesuatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan waktu dan aturannya. Ada lagi, Pak Opek? Sesuatu yang dilakukan menurut peraturan yang ada. Sesuatu yang dilakukan menurut peraturan yang ada. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Nah, disiplin itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak kita itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita itu membuat disiplin itu biar anak-anak itu bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, jadi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri sendiri, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Jadi mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan tindakan. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan apa saja? Ada yang tahu Bapak Ibu apa sih nilai kebajikan? Nilainya apa saja? Coba sebutkan. Pak Nasir, nilai kebajikan apa saja? Mandiri. Iya. Sebenarnya banyak sekali ya. Ada toleransi, terus gotong royong, terus apalagi empati, kasih sayang, itu banyak juga ya. Itu termasuk dalam nilai kebajikan. Jadi di sini saya itu mengambil 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi tadi kan banyak juga ya, kayak ramah, sopan, terus empati, itu juga termasuk dalam nilai kebajikan. Nah, jadi nilai-nilai itu tadi saya masukkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya tadi, ramah dan sopan itu termasuk apa dalam profil Pancasila? Ramah dan sopan itu termasuk dalam apa kalau dalam karakter? Berakhlak mulia ya Bapak Ibu. Terus misalnya kerjasama itu termasuk gotong royong, aktif dan berprestasi itu termasuk apa? Iya, kreatif. Jadi inilah 6 karakter dalam profil Pancasila. Kenapa kita itu menanamkan karakter profil pelajar Pancasila? Karena kita itu kan sekarang kurikulum merdeka. Jadi dalam rapot itu ada penilaian tentang karakter profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, itulah yang harus kita kembangkan ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, apa sih motivasi perilaku manusia? Ada yang tahu motivasi? Apa sih motivasi itu? Iya, dorongan dalam diri dari manusia, diri kita. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu itu berangkat ke sekolah itu motivasinya apa? Apa pengen dipuji atasan? Apa kita itu berangkat itu memenuhi aturan dari yayasan? Atau kita itu memang panggilan dari hati kita? Memang kita itu wajib seperti itu, kesadaran diri sendiri. Kira-kira apa? Kalau Pak Rafiq apa Pak? Mendidik anak-anak. Mencerdaskan anak-anak. Ada lagi Bu Ria, Bu Ayu apa? Kenapa Ibu Ayu itu datang ke sekolah itu motivasinya apa? Menanamkan diri disiplin. Menanamkan diri untuk disiplin. Iya, berarti Bapak Ibu sudah sesuai dengan kategori untuk menghargai diri sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu contohnya misalnya Bapak Ibu itu berangkat karena takut nanti gajinya dipotong. Nah, itu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu itu berangkat ke sekolah karena pengen dapat pujian dari atasan, nah itu juga termasuk dalam kategori mendapatkan imbalan atau orang lain. Nah, itu tadi motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Tapi tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan bahwa kita itu berangkat sekolah karena ingin mendidik atau mencerdaskan anak didik kita. Berarti itu berasal dari mana? Dari hati kita. Berarti berasal dari motivasi internal, dari dalam diri kita. Oke. Lanjut Kak. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Kita boleh bergoyang, nggak apa-apa.
goyangnya jangan terlalu ini ya, terlalu serius. Silakan membentuk lingkaran. Terus perintahnya ketika saya itu bilang dor, misalnya saya mengedor Pak Isa, berarti Pak Isa duduk. Nah, duduk gini. Nanti Bu Ria sama Pak Rohman menyebutkan namanya Pak Isa. Nanti yang duluan menyebutkan berarti tetap berada sini. Yang telat atau terlambat menyebutkan berarti duduk. Jelas? Duduk kemana? Sini. Duduk kembali ke tempat. Jelas? Oke? Sini Pak Isa. Jadi yang disebut yang duduk ya? Ya, namanya yang duduk. Jadi kanan kiri nanti menyebutkan nama orang yang duduk. Oh, kanan kiri. Pak Isanya duduk. Kalau duduk berarti Bapak duduknya diam aja ya. Berdua ini menyebutkan nama ini Pak Isa. Oke? Membentuk lingkaran Bapak Ibu sambil berjalan, putar. Ayo. Sambil ini Pak, silakan diputar. Yuk ini aja Pak, sambil berjalan aja. Ya, oke. Ayo Pak, jangan lama Pak. Ayo semangat. Ayo belum pemanasan ini biar pusing. Oke. Tidak ngantuk ya, ini bisa diterapkan di kelas ya Bapak Ibu. Sering-seringlah kalau di kelas itu membuat ice breaking supaya anak-anak itu tidak bosan belajar di kelas. Oke? Saya lanjutkan Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu, ayo Pak, lanjut. Ya, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi tadi waktu kita sebelum mulai kegiatan tadi kita sudah membentuk kesepakatan forum diseminasi tadi kan Bapak Ibu. Nah itulah tadi salah satu contoh pembentukan kesepakatan atau keyakinan kelas, itu salah satu contohnya. Nah pembentukan keyakinan kelas yaitu berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, ini pembentukan keyakinan kelas. Lanjut Pak. Kemudian ada langkah-langkahnya. Tadi pembentukan kata langkah-langkahnya, tahapannya. Ya Bapak Ibu dalam membuat
kesepakatan atau keyakinan kelas itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh semua warga kelas. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan siswa atau murid di kelas apa saja peraturan-peraturan yang ingin kita sepakati pada saat pembelajaran di kelas, ya. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita membuat suatu peraturan, itu kan biasanya dengan ada kata-kata yang negatif. Contohnya apa? Dilarang, tidak boleh, jangan, terus, nah ya. Nah itu adalah salah satu kalimat negatif. Jadi kalimat negatif itu kita akan mengubahnya menjadi kalimat positif. Ya, contohnya misalnya apa coba? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan, misalnya kalimat negatifnya jangan membuang sampah pada sembarangan. Nah itu kan menandakan kalau jangan itu kalimat negatif. Biasanya kalau ada jangan itu pasti nanti hubungannya ada hukumannya, atau tidak boleh atau dilarang. Pasti kita anak-anak mikirnya, oh kalau kita membuang sampah sembarangan pasti ada hukumannya. Nah itu, tetapi kita ganti kalimat negatifnya itu menjadi kalimat positif. Tadi buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Terus apa lagi Bapak Ibu, contoh lain? Contoh lainnya yang negatif, kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat yang positif. Dilarang menyontek saat ujian. Nah, kira-kira kalimat positifnya yang kita akan rubah seperti apa? Jujur pada ujian. Ya, jujur dalam mengerjakan soal ujian. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jangan mengganggu teman. Jangan mengganggu teman. Kira-kira kalimat positifnya apa? Ya, saling menghargai sesama teman. Oke. Nah, kemudian menuliskan keyakinan kelas di kertas. Jadi kalau kita sudah kesepakatan tadi, beberapa kesepakatan yang sudah dirubah menjadi kalimat positif tadi, kemudian anak-anak diminta untuk menuliskan di kertas. Kemudian setelah menuliskannya di kertas, menyepakati keyakinan kelas. Kemarin kita sudah membuatnya Bapak Ibu, tapi mungkin kalau kelas tinggi itu dibuat tanda tangan. Jadi anak-anak kalau sudah menuliskan itu, semua anak-anak di dalam kelas ini menandatangani. Berarti itu kesepakatan kelasnya, ya. Kemudian menempel keyakinan kelas di dinding. Jadi setelah kita tuliskan tadi, anak-anak tuliskan semuanya, kemudian anak-anak tersebut menempelkan di dinding. Ya, Bapak Ibu diberi wadah atau diberi tempat untuk menempelkan hasil kesepakatan yang sudah dituliskan tadi, ditempelkan di dinding. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Nah, ini pertama kita itu berdiskusi apa saja yang mau kita sepakati, kalimat-kalimat positifnya. Kemudian anak-anak menuliskan satu persatu keyakinan kelasnya, kemudian menempelkannya di dinding. Oke, jelas Bapak Ibu? Mungkin kalau Bu Ayu bisa sudah buat Bu Ayu? Oh, sudah. Nah, untuk wali kelas ya, ini sangat penting sekali buat kesepakatan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini untuk apa sih sebenarnya Bapak Ibu kita buat? Iya, untuk menanamkan disiplin. Jadi anak-anak itu tahu agar pembelajaran selama di kelas itu bisa aman, berjalan lancar, aman. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, kita selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita itu punya kebutuhan dasar. Pak Roman itu butuhnya diapain? Butuh makan. Butuh makan. Apalagi Pak Isa? Kebebasan. Butuh kebebasan.
tempat tinggal ya. Kalau pada siapa pada apa? Oh, makanan. Gurunya? Oh, pakaian. Ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi ada Pak Rahman tadi makan, berarti kebutuhan bertahan hidup. Kemudian juga tadi pakaian. Terus apa lagi tadi? Tempat tinggal, termasuk dalam 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, ya. Sandang, pangan, papan, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, betul nggak kita kasih sayang? Betul, kasih sayang, rasa diterima, kemudian diperdulikan satu sama lain itu juga termasuk kasih sayang. Terus berbagi, kerjasama, menjadi bagian itu juga termasuk kasih sayang. Kita kan harus punya kasih sayang. Nah, kita tuh juga butuh kasih sayang dari suami, dari anak, dari lingkungan kita, ya istri, ya. Kita butuh kasih sayangnya. Jadi kita itu kerja, kalau kita stres di sekolah, nah kita pulang ke rumah itu diberikan kasih sayang sama istri, suami, itu kita merasa tenang. Oke. Terus penguasaan, ada harga diri, keyakinan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Itu penguasaan ya Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Nah ini kebebasan tadi. Pak Isa, kebebasannya apa? Kebebasan ngapain? Pak Isa bebas kenapa? Katanya apa? Apakah selama ini terkekang? Sampai apa? Ya, kebebasan apa sih? Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu bukan bebas sebebas-bebasnya, itu bukan, tapi ada aturannya, masih sesuai dengan aturan ya Bapak Ibu. Bukan kebebasan yang negatif ya Bapak Ibu, tetapi kebebasan yang masih dalam batas aturan. Oke. Yang terakhir kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Tertawa itu juga kesenangan Bapak Ibu ternyata. Nah, terus kemudian hobi itu termasuk kesenangan juga kan Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus punya kesenangan juga. Hobi tadi, tertawa itu juga kesenangan ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah di sini ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol dalam pembelajaran. Nah ini posisi kontrol yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Apa sih guru sebagai penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau kita itu melakukan misalnya kalau anak itu salah, kita itu menggunakan hukuman secara fisik, lari lapangan, berdiri di depan kelas, yang menggunakan fisik, hukuman fisik itu termasuk hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lembut dalam melakukan penyelesaian kasusnya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, guru itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi dia itu penyelesaian masalahnya tuh seperti kita itu dalam berteman ya Bapak Ibu, seperti teman dalam menyelesaikan sebuah kasus atau sebuah masalah itu. Kemudian monitor atau pemantau. Berarti monitor itu, pemantau itu mengawasi, guru itu selalu mengawasi anak. Misalnya dalam kelas ribut, siapa yang ribut dulu diawasi terus. Nah itu. Kemudian sebagai manajer, nah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir yaitu manajer. Ayo Pak, silakan Pak. Lanjut. Nah kita perhatikan video
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Nah, ini kasusnya Naren itu terlambat datang ke sekolah ya. Menghadapi masalah tersebut. Bagaimana cara guru itu dalam 5 posisi kontrol tadi. Nah, ini yang pertama sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas Perhatikan sekali kamu kata-kata jadi ibu ini. dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Nah, itu posisi beliau sebagai Sana, penghukum. kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini ilustrasinya masih sama, tetapi kita perhatikan cara penyelesaiannya. Naren, Pasti ada perbedaan ininya ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren. Nah, Kamu kenapa terlambat? dia lebih dulu. Nah, ini posisi sebagai apa? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Pembuat merasa bersalah. Jadi Ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun, kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman, ini masih sama ilustrasinya, tapi dengarkan cara ibu ini berbicara. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Nadanya juga lebih halus. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Pasti ada perbedaan. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ibu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang sesuai dengan tepat? Posisinya. Posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu. Di situ tidak menyalahkan secara langsung muridnya, tetapi memberikan refleksi kepada muridnya agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Oke, lanjut lagi Pak. Nah, posisi kontrol tadi Pak. Terus, nah ini tadi, oke, nah sudah. Lanjut Pak. Terus, nah oke. Tadi kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa? Posisi sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, keempat pemantau atau monitor, kelima sebagai manajer. Coba di sini kita perhatikan posisi kontrol apakah aku? Nah di sini ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah kita? Apa coba? Apa Buria? Pembuat merasa bersalah Bayu sama Pak Robek sama Pak Rahman. Kayaknya tadi buku. Udah lagi karena kawan-kawannya sama. Takut salah sendiri ya Pak. Kalau Marisa pembuat. Tergantung ini Bu, zonasinya. Oh. Kita Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, mesti nadanya terkadang saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu mungkin ya Pak Isa. Nah, coba kita lanjut Pak. Apa sih jawabannya yang benar? Oh, membuat merasa bersalah. Oke. Apa lagi ini jadi saya? ini di full slide
Ya tadi itu berarti ini tombol naik atau Oke. jangan pusat. Oke. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker berbintang? Kira-kira apa posisi kontrolnya? Pembuat rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Apa? Ayo teman-teman, apa posisinya? Pemantau. Pemantau, Buria? Bayu? Pemantau Arwek? Sama. Faisal sama? Oke. Ayo Pak, coba. Ya, pemantau. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Kamu selalu paling terakhir. Apa? Coba posisi kontrolnya. Apa? Penghukum, coba Pak. Oke, benar ya. Lanjut. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Apa? Sebagai manajer, oke? Oh ya, manajer. Oke, itulah ya Bapak Ibu, berarti sudah jelas tentang 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita ya. Tadi sudah menyimak videonya tadi ya. Lanjut Pak. Nah, jadi tadi kita posisi kontrol yang manajer tadi itu sangat bagus sekali jika kita terapkan ya Bapak Ibu dalam menangani sebuah kasus ya Bapak Ibu. Dan jadi cara kita menangani sebuah kasus tadi yaitu tadi seperti dalam posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah itu juga dihubungkan dengan segitiga restitusi. Nah jadi cara penyelesaian masalah itu bisa dilakukan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 cara, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam menangani sebuah masalah atau kasus yang ada di sekolah sama murid ya, terutama murid. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nanti Pak. Nah, cara menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi pas kita mau menangani kasus anak itu jangan langsung dihukum, langsung memvonis kamu itu salah, kamu tuh harus dihukum. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita lakukan 3 langkah segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, biar anak itu jangan merasa dirinya itu terus bersalah, ya. Nah ini caranya kita itu menanganinya itu bertanya sama anak-anak kita, murid kita yang bermasalah tadi. Ini contohnya ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah itu mungkin kata-katanya yang ketika kita menyelesaikan sama anak tersebut, cara menstabilkannya, nah itu kata-katanya seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian Bapak Ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu biasanya ya yang dilakukan dalam menstabilkan identitas. Nah, langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah.
berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini validasi tindakan yang salah ini tujuannya agar kita itu sebagai guru yang menangani masalah anak tersebut, kita itu bisa menggali alasan kenapa kok dia itu bisa berbuat seperti itu. Nah, kita itu dalam validasi tindakan, itu cara kita itu biar anak itu kayak jujur, caranya itu seperti apa, ya itu pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu mau melakukannya, kemudian apa yang penting bagi kamu, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Oke, lanjut Kak. Nah, ini langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Biasanya itu kalau anak itu berbuat salah atau ini pasti dikaitkan dengan apakah kamu melakukan ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, itu dihubungkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dituliskan. Oke, nah ini caranya, pertanyaan-pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa, nah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang akan seperti apa. Oke, lanjut Pak. Nah, sekarang mempraktekkan segitiga restitusi. Tadi kan segitiga restitusi ada 3 ya Bapak Ibu, 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kita coba Bapak Ibu, siapa? Bu Ria sama Pak Rohman. Oke. Ya, apa kasih sini. Mana ya? Oke, saya bacakan dulu skenario-nya ya Bapak Ibu. Di sini ada wali kelas dan murid. Nah, di sini Bu Ria sebagai wali kelas dan Pak Rohman sebagai murid. Namanya siapa? Zafran. Oke. Nah, di sini wali kelas. Anda sebagai wali kelas, pada saat istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda yang bernama Zafran yang bernama Citra sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Citra dan mengajak berbicara. Ternyata Citra menangis karena tadi Zafran sempat mengambil pensil milik Citra. Anda sebagai guru merasa ada keyakinan kelas yang tidak ditakuti oleh Zafran. Dan akhirnya sepulang sekolah, Anda mengajak Zafran untuk berbicara. Itu skenario untuk wali kelas ya. Kemudian murid yaitu Zafran. Nah, Anda itu bernama Zafran, seorang murid kelas 2. Nah, sewaktu jam istirahat, Anda melihat Citra sedang menggambar di kelas. Kemudian Anda menghampiri Citra dan mengambil pensil yang ada di kotak pensilnya. Kemudian Anda menggunakan pensil Citra untuk dimainkan. Seketika Anda merasa senang memainkan pensil milik Citra.
Citra langsung menangis melihat pensil miliknya dipegang oleh Anda. Suatu jam istirahat, Ibu Guru meminta waktu untuk berbicara kepada Anda. Silahkan Bapak Ibu terapkan dalam penyelesaian masalah menggunakan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, mau lagi? Selamat siang, Zafran. Selamat siang, Bu. Zafran, Ibu akan berbicara sedikit dengan Zafran. Tadi waktu jam istirahat, Ibu lihat Citra menangis ya? Iya, Bu. Kenapa kok menangis? Karena pensilnya saya ambil, Bu. Oke, alasan Zafran mengambil pensil Citra kenapa ya? Karena saya ingin mainin pensilnya aja sih, Bu. Apa Zafran merasa senang setelah mengambil pensilnya Citra? Ya senang, Bu. Boleh bersenang-senang. Namun jika itu membuat kawan kita menjadi sedih, sebaiknya kita tidak lakukan ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Oke, Zafran ingat gak keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Kita harus saling menghormati sesama teman. Betul. Kira-kira bisa nggak Zafran meyakininya? Bisa, Bu. Apa yang akan Zafran lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Citra, Bu. Dan saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kapan Zafran mau lakukan? Karena anak-anak udah pulang, Bu. Mungkin besok ketika udah masuk sekolah. Oke, baiklah. Terima kasih Zafran. Silakan kamu boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Rian dan Pak Roman sudah melakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang bisa kita ambil tadi dari kasus ini apa? Yang pertama yaitu keyakinan kelas. Tadi melanggar keyakinan kelas apa? Seharusnya meminta izin, meminjam izin apa? Ya, meminta izin saat meminjam barang orang lain ya. Itu. Kemudian nilai kebajikan apa yang ada tadi? Meminta maaf. Ya, meminta maaf dan kemudian saling menghormati ya. Jangan langsung ngobrol saja buat mainan ya. Tapi kita harus permisi terlebih dahulu. Jadi enggak sebenarnya. Cuma ngambil nyomot-nyomot aja sama aja dengan mencuri. Oke? Nah, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Zafran tadi? Kebutuhan untuk bersenang-senang. Dia tadi kan memainkan pensil. Kemudian dia itu merasa senang kalau sudah memainkan pensil tadi ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi pemaparan budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita kedepannya sebagai guru. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.